Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah hari Senin lagi untuk minggu yang baru kita di Juli ini. Jadi sekarang kita akan membahas beberapa hal yang cukup menarik dan banyak di benak kalian juga mungkin bertanya-tanya. Pertama mungkin ada apa dengan Ethereum? Kenapa harganya benar-benar jatuh dalam beberapa hari terakhir ini sampai ya lebih dalam daripada Bitcoin? Kita akan bahas itu. Kemudian kita akan bahas risikonya, kayak orang-orang kan berpikir oh mungkin karena Lido, karena stake ETH gitu kan. Itu lepas dari peg ini bakal jadi Luna yang berikutnya, benar-benar jatuh sampai nol spiral gitu kan. Nah, kita akan bahas klarifikasinya juga bahwa itu kurang akurat dan ada beberapa kesalahan yang mungkin perlu kita pahami juga. Terus berikutnya juga ada kabar dari seluruh dunia, inflasi di Amerika Serikat, bahkan negara Sri Lanka yang benar-benar rusuh sampai bisa dibilang kayak hampir jatuh, kolaps negaranya. Terus kita bahas beberapa hal lain lagi sih terkait pasar dan mungkin pelajaran dan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam minggu-minggu mendatang ini. Jadi kalau kalian mau tahu semuanya itu kalian harus tonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, kita masuk ke yang pertama dulu ya. Kita melihat nih alasan kenapa harga Ethereum benar-benar koreksi dalam. Seperti yang kita tahu, tidak pernah ada satu alasan khusus yang benar-benar bikin kayak oh harganya naik turun karena ini. Karena semua itu terkait dengan psikologi manusia. Termasuk kayak tekanan beli, tekanan jual mana yang lebih kuat. Kalau tekanan jual lebih kuat, udah pasti harganya turun. Nah, apa yang bikin tekanan jualnya kuat? Sentimen negatif. Sentimen negatif apa aja sih yang dirasakan oleh orang-orang melihat aset Ethereum? Dari yang pertama, setelah kemarin Rob Stern itu kan yang salah satu testnetnya Ethereum berhasil melakukan merge dari proof of work ke proof of stake, ternyata ada salah satu bug yang terjadi. Udah, sentimennya jadi negatif. Padahal sebenarnya cuman simpel doang, terus di fix gitu kan isunya. Jadi isunya udah selesai, tapi bahkan setelah itu ya, dari yang terjadinya masalah, dari adanya bug, itu udah kembali lagi langsung partisipasi, proposal, semuanya tingkatnya langsung balik ke 99%. Gitu, jadi sama kayak sekitar sebelum merge-nya terjadi. Jadi merge sebelumnya itu benar-benar mulus gitu kan, gak ada masalah. Terus pas ada bug, mereka fix isunya, kembali tingkatannya sampai ke 99% terkait partisipasi, proposal, udah gak ada masalah lagi. Dan hampir bisa dibilang kayak ya itu vital sih apa yang namanya proposal yang terjadi untuk konsensus gitu kan. Tapi dia berargumen di sini, ini merupakan salah satu pengembang Ethereum, salah satu developernya, bahwa ini bukanlah bug yang signifikan. Jadi akhirnya orang-orang udah terlanjur sentimen negatif. Kadang orang-orang nggak baca sampai akhir kan itu bugsnya karena apa, dan mereka nggak benar-benar melihat pokoknya istilahnya bug, langsung sentimen negatif. Itu satu. Terus yang kedua kita ngomongin langsung aja ke soal Lido Finance. Mungkin untuk kalian yang belum pernah tahu terkait Lido Finance ya, tapi kalau misalkan kalian udah lama di Republik Rupiah pasti sudah sering dengar, karena kami sempat bahas itu sudah lama banget sih Lido Finance. Pertama kali dia muncul, pertama kali dia menawarkan produk namanya staking derivatif. Jadi derivatif itu ya kalau yang udah paham istilah keuangan udah tahu, tapi kalau belum tahu derivatif itu kata lainnya turunan. Jadi ini merupakan produk aset keuangan yang merupakan turunan dari bentuk aslinya. Misalkan nih kayak Ethereum kan bentuk aslinya, koin aslinya ya si Ether itu. Tapi ada bentuk turunannya, bentuk derivatifnya yang merupakan stake ETH. Jadi di Lido Finance itu tulisannya ST ETH, ST-nya kecil gitu kan, ST huruf kecil, terus ETH-nya yang besar, ST ETH, stake ETH singkatannya gitu. Nah, ini merupakan bentuk turunan yang dikasih waktu kita staking Ethereum, staking Ether maksud saya di Lido Finance. Kalau kita masuk Lido Finance, kita staking ETH, kita dapat ST ETH sebagai bentuk turunannya. Nah, itulah yang disebut staking derivatif. Nah, kadang orang-orang nggak paham bedanya staking derivatif sama stablecoin, sama algo stables, bahkan dipikir orang-orang itu merupakan hal yang sama, padahal mereka beda. Stablecoin, algo stable, mereka benar-benar ada peg-nya, mereka ada patokannya, harus sama persis. Tapi kalau derivatif nggak ada. Derivatif tuh bentuk turunan, cuman nunjukin kepemilikan atas aset tersebut. Istilahnya tuh kayak sertifikat, kayak tiket, nunjukin bahwa kita punya aset ini. Dan kalau kamu bisa nunjukin tiket itu, ya udah, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu memiliki Ethereum yang merupakan aset sebenarnya gitu kan. Sama aja kayak kalian misalkan lagi jadi likuiditas, penyedia likuiditas di Uniswap dan lain-lain, kalian dapat tiket token LP gitu kan, liquidity provider, itu cuman bentuk tiket kepemilikan gitu loh, nggak ada peg-nya, nggak ada peg, bener-bener rate-nya harus sama persis kayak si Ether. Jadi orang-orang langsung kayak wah ini kayak USD lagi, kayak Luna di peg gitu kan. Kalau ngelihat di gambar chart yang ada di layar ini ETH, ST ETH gitu kan, kelihatan harganya naik turun gitu kan, volatil, dan orang-orang mikir yang jatuhnya ini bener-bener kayak lepas dari patokan, lepas dari peg, padahal nggak harus gitu loh. Staking derivatif ngikutin itu tergantung sama market, tergantung sama demand, tergantung sama likuiditas, udah itu aja.
Nggak ada yang namanya dipatok, harus harganya sama persis sama Ether. Mungkin untuk kalian yang belum tahu, banyak juga yang pada nge-staking Ethereum, staking Ether maksud saya di Lido Finance. Ini di sini kelihatan gitu kan dari chartnya, ini gambarnya. Di sini kelihatan angkanya kalau kalian nggak bisa baca chart, itu 4 juta ETH gitu kan yang terstaking, TVL-nya sampai 6 miliaran. Jadi itu yang setidaknya untuk rangkuman terkait Lido Finance. Jadi kalau misalkan kita mau lihat ya sama contoh-contoh yang lain nih, STETH itu nggak ada yang namanya peg ke ETH. Jadi orang-orang pada bilang kayak, wah ini pegnya lepas, jatuh nih USD Luna, itu yang sebenarnya mungkin kurang paham apa staking derivatif itu. Jadi ini Kobe, salah satu influencer yang bener-bener, bukan influencer sih, lebih ke kayak veteran kripto. Dia bener-bener sudah lama, sudah 3 siklus dia ngelewatin kripto dan dia sudah paham terkait pasar. Terus dia kayak ngelihat analisis ini, dan sebenarnya dia merupakan salah satu pendirinya Lido juga, dulu sempat memiliki kontribusi yang besar untuk Lido Finance. Jadi dia ngasih komentar di sini gitu loh. Lido itu bukan satu-satunya protokol staking yang liquid yang ngasih bentuk derivatif. Kalau kita ngelihat yang lainnya sama, di Binance kan ada tuh, kalau kalian staking Ether di Binance dapat BETH gitu kan, BETH. Nah itu juga sama, nggak pernah yang namanya kayak stabil dan nggak ada yang namanya peg. Itu staking derivatif, bukan stable coin yang kena peg. Terus yang kedua ada di Anchor itu AETH ya gitulah, namanya ribet. Anchor Reward Bearing Stake ETH itu kan sama juga, nggak ada yang namanya peg, nggak ada patokan. Jadi kalau misalkan kita lihat, bahkan ya yang kayak BETH itu BETH yang di Binance itu sampai bener-bener turunnya tuh sampai 0,85 ETH gitu loh dari ETH. Terus kalau yang si Anchor-nya tadi AETH sampai turun ke 0,8 ETH. Jadi memang bener-bener staking derivatif nih, sampai dia bilang di sini staking derivatif tuh bukan stable coin dan bahkan bukan algo stable coins. Bahkan beberapa orang ya berargumen bilang ini lebih ke kayak, kalau mau dibayangin kayak produknya Grayscale aja yang GBTC, atau mungkin kayak pasar futures, pasar berjangka, cuman tidak ada future delivery date-nya. Jadi kayak tenggat waktu itu nggak ada di masa depan. Tapi ya sama, si Kobe nggak paham, saya juga nggak paham bedanya Grayscale, future market, dan dibandingin sama STETH. Tapi istilahnya intinya itu gini aja guys, staking derivatif itu bukan stablecoin, nggak perlu peg, nggak perlu sama persis satu persatu. Jadi yang pada bilang, oh ini lepas peg jatuh kayak USD Luna, itu cuma pada ngikut-ngikut FAT aja, pada yang ngerasa seneng aja, sentimennya negatif, oke, posisi kita bisa nge-short, bisa bener-bener ya menguntungkan mereka gitu loh untuk sentimen negatif tersebut. Jadi ya untuk orang yang paham sih tahu bahwa nggak ada masalah gitu loh dengan STETH, dengan Lido. Itu nggak memiliki masalah sama sekali dan beda dengan yang namanya USD Luna. Tidak perlu khawatir, itu staking derivatif, bukan stable coins. Jadi gitu untuk yang Lido Finance-nya. Terus yang berikutnya kita ngelihat ke inflasi Amerika Serikat ya. Indeks CPI, indeks yang melacak berbagai hal di Amerika terkait dari makanan, energi, dan lain-lainnya. Kalau secara umum, semua barang, all items itu 8,6. Itu sentimen negatif lagi, yang nggak cuma berdampak ke Ethereum secara spesifik, tapi juga ke Bitcoin, ke kripto, ke pasar keuangan yang lain. Dan ya akhirnya dari ditambah yang sentimen negatif di awal-awal tadi tentang Ethereum, makin parah lagi koreksinya Ether. Nah, ini 8,6% untuk semua barang. Tapi kalau kita ngelihat dari yang lain-lainnya lebih parah. Makanan nih sampai 10% inflasi. Gitu kan, makanan loh, orang yang bener-bener setiap hari harus bertahan hidup beli makan, makanan makin mahal, minuman makin mahal. Terus energi nih, gitu kan, gas, bensin makin mahal juga. Kalau mungkin nggak tahu sih kalian notice apa nggak, kalau saya sih di Bali ini ya terakhir ini, kalau misalkan ngisi bensin motor itu ketahuan banget. Biasanya ngisi misalkan 20.000 30.000 dapatnya berapa, sekarang dapatnya lebih dikit gitu kan. Jadi harga bensin naik. Jadi kayak kita ngerasain orang-orang ini kalau kita ngomongin di Amerika Serikat ya, income mereka nggak nambah, tapi inflasi naik, harga makanan naik, bensin naik, jadi orang-orang komplain dan mereka nggak punya duit. Terus kayak aset kripto itu kan berisiko, pasti orang-orang nggak punya duit untuk masuk ke pasar itu, makanya harganya jadi koreksi, jadi pada turun. Sentimen negatifnya jadi bener-bener tambah luas di mana-mana. Di Amerika kayak gitu, di Indonesia kita kerasa dikit-dikit, meskipun lebih baik, lebih stabil, rupiah itu lebih menguat daripada dolar saat ini gitu kan. Terutama kalau misalkan kalian freelance, kalian dapat income dari dalam bentuk USD, itu lebih mantap, dapat rupiahnya lebih besar gitu kan, lebih banyak. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari luar Amerika Serikat, dari luar Indonesia, Sri Lanka nih,
krisisnya parah gitu kan, bener-bener kerusuhan, bener-bener orang sampai ngerasain bahwa ada ya krisis makanan global yang datang. Ini ada video yang bagus gitu menjelaskan alasan kenapa Sri Lanka kolaps. Tapi yang menarik, di Sri Lanka tuh bahkan sampai dibilang bahkan tinta aja ya, kayak ink untuk bulpen itu sampai nggak ada gitu loh. Bener-bener krisisnya parah kejadian di sana. Tapi yang dibilang efek dominonya ada kemungkinan dari video ini ya. Ini pendapat dari video ini, dibilang Pakistan nanti berikutnya efek domino yang akan berikutnya jatuh negaranya. Jadi kita bisa melihat dunia itu sedang nggak sehat. Dan kalau misalkan kita melihat ini hanya dari kejatuhan crash crypto aja, itu sebenarnya kurang akurat, karena seluruh dunia memang nggak sehat. Memang ada banyak masalah yang sedang terjadi, isu sedang terjadi, sentimen negatif, orang-orang nggak merasa positif. Ya udah, orang-orang nggak punya duit gitu kan, mau nggak mau pasti pasar keuangan pun terdampak negatif. Jadi itu kalau secara global kita melihat secara umumnya. Lalu pelajaran apa sih yang bisa kita pelajari dari sini, dari semua hal ini? Yang pertama, kita jangan kemakan sama FUD, jangan kemakan dengan berita-berita negatif. Di saat pasar lagi kayak gini, di saat keadaan dunia lagi nggak sehat, orang-orang pasti makin ngasih banyak berita negatif, FUD, hoax lah, pokoknya banyak semua hal-hal yang bener-bener bikin kita makin ragu, bikin kita makin takut, makin depresi, pasti dilemparin banyak banget, makin bombardir. Jadi kalau kita mau ketenangan gitu kan, kalau kita bener-bener nggak mau stres, ya udah lupakan mainstream media yang bener-bener cuman ngelemparin FUD dan hoax doang. Kita harus cari ketenangan dari lupakan charts gitu kan, lupakan harga gitu. Jangan kita malah mencari-cari peluang yang bener-bener bikin risiko. Misalkan kayak tabungan hidup, ya udahlah sisa duit saya berapa sekarang, sisan daripada kita malah rugi gitu kan, malah nggak bisa. Ini kita akhirnya balas dendam, leverage futures atau apa, padahal kita nggak paham leverage futures tuh kerjanya kayak apa. Jangan, itu cukup bahaya. Jadi kita hindari FUD gitu kan, kita fokus aja dengan membangun pengetahuan. Di saat seperti ini tuh, di saat seperti yang tenang-tenang ini, itu malah bagus loh. Kalau kemarin kan misalkan kita mau nyoba NFT, mau nyoba DeFi, biaya gas mahal, biaya asetnya mahal, proyek-proyek semua harganya tinggi. Jadi kita mau nyoba kayak harus duitnya banyak. Nah sekarang mumpung lagi turun, mau nyoba NFT, staking dan lain-lain, ya meskipun bahaya sih, karena jangan sampai nangkap pisau berjatuhan kan istilahnya. Jangan sampai kita beli di saat sekarang dipikir udah murah, udah diskon, makin turun lagi, itu bisa. Apalagi kalau kayak altcoins gitu kan, bahaya. Cuman ya maksud saya, kalau ada kesempatan untuk belajar, mending belajar. Mending kita daripada stres, daripada kita meninggalkan pasar kripto, belajar aja. Yang kemarin mau dipelajari tapi terlalu mahal, mungkin sekarang bisa dipahami lebih lanjut. Dan juga mungkin di saat seperti ini kita bisa lebih bonding lebih erat lagi sama komunitas-komunitas yang bisa menyiarkan informasi yang bagus gitu kan. Salah satunya Republik Rupiah menyediakan itu. Jadi bukan berarti kita mencari FUD doang, kita benar-benar mencari yang negatif doang. Kita bisa mencari banyak hal positif, saling membangun, saling belajar. Dan kalau misalkan kalian mau belajar lebih lanjut, selain dari yang kami sediakan di YouTube, kami ada website juga, republikrupiah.com. Di sana kalian bisa belajar lebih lanjut terkait berita-berita terkini, terkait bahkan konten-konten yang lebih mendalam, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video tutorial, bahkan kursus online sedang kami siapkan di sana. Kalau kalian mau gabung, silakan langsung ke link di deskripsi di bawah ini, republikrupiah.com. Di sana kalian bisa melihat fitur dan manfaatnya apa aja untuk menjadi anggota RR. Dan kalau misalkan kalian mau bergabung, bisa bergabung untuk hari ini juga. Termasuk biaya pendaftarnya berapa juga tersedia di sana. Kiranya sekian guys dari kami untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya dan bermanfaat, silakan kasih jempolnya. Jangan lupa juga kalian subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.